Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Diberitahukan kepada seluruh jemaat selama ibadah berlangsung dan selama berada di area gereja, jemaat dihimbau mengikuti protokol kesehatan. Presbiter menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah malam akhir tahun. Kiranya ibadah ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pemberita firman di ibadah malam akhir tahun ini akan disampaikan oleh Pendeta Esterina Manusiwa. Di malam ini, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Banyak suka, duka, tawa, air mata, kegagalan, dan keberhasilan telah dilewati. Meskipun demikian, masih ada harapan yang belum terlaksana di tahun ini. Namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan berkat dan kekuatan sehingga telah memampukan setiap kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur 146 ayat 2. Sebagai nas pembimbing dalam ibadah malam akhir tahun. Terimalah salam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan melimpah atasmu juga.
Jemaat Tuhan, mari berdoa. Kepada Kristus, Sang Penjaga kehidupan kami, Engkau yang senantiasa setiap hadir di setiap pergumulan dan perjuangan kehidupan kami, baik suka maupun duka. Engkau Sang Alfa dan Omega yang merangkul, menuntun, membimbing, dan mencukupkan setiap hal dalam hidup kami, siang dan malam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami mampu melewati 1 tahun ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu. Ya Kristus, Sang Sumber kasih, di balik setiap kebaikan-Mu, kami mengaku bahwa seringkali kami masih belum mampu menjadi pelaku firman-Mu. Kami lupa tanggung jawab kami kepada sesama. Kami acuh pada saudara kami yang merintih, sibuk dengan diri sendiri, dan lupa melakukan kehendak-Mu. Sepanjang tahun ini kami sering menyakiti Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Kristus, penolong hidup kami, berilah rahmat dan kuasa-Mu, agar kami dimampukan untuk melangkah dengan harapan di tahun yang baru. Berikan kami pengampunan ya Tuhan, sehingga damai Natal menghiasi kehidupan kami dalam memaknai Natal pada saat ini. Serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh membawa damai dan sukacita kepada semua orang yang kami jumpai, dan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Ajar kami dalam memaknai Natal dengan meneladani kasih Allah terhadap dunia ini, serta melakukan segala perintah Tuhan sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan merasakan damai sejahtera Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, itu judul persembahan pujian vokal grup Pekat PKB.
Terima kasih atas puji-pujiannya, Pekat PKB. Kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami dan di sepanjang tahun 2022 ini. Kami akan menutup dan mengakhirinya dengan selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan juga boleh menjadi landasan hidup kami, untuk kami boleh berpijak dan memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan di 2023 ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 44 yang menyatakan, Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Rasa-rasanya hari ini lebih sedikit dibandingkan dengan malam Natal kemarin ya. Beberapa bangku di depan kita juga masih kosong, di atas juga beberapa juga masih kosong. Tapi puji Tuhan, kita semua yang hadir pada malam hari ini dan juga yang di rumah kembali lagi mengingat dan mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar di sepanjang 2022 ini. Bapak Ibu Saudara, waktu pertama kali saya ditempatkan oleh Majelis Sinode di GPIB Immanuel Lampung, itu jemaat perdana saya, kami mempunyai Pospelkes 2. Yang satu sekitar 80 km dari jemaat induk dan yang satu sekitar 110 km dari jemaat induk. Demikian juga pada saat di Palembang, Sungai Gerong,
juga punya Pospelkes, tapi Pospelkesnya Pospelkes daerah Trans yang kalau mau ke Pospelkes itu harus naik kapal, bukan naik kapal besar, tetapi semacam speedboat begitu untuk sampai ke sana. Itu pun setelah tiba di dermaga harus lagi berjalan sekitar 3 sampai 4 km atau naik ojek. Kemudian di jemaat Pekanbaru juga ada Pospelkes 1, 2, 4. Ada 4 Pospelkes. Tapi yang mau saya katakan adalah dari Pospelkes itu ketika kami melayani di tiap-tiap Pospelkes itu, keinginan jemaat di sana adalah bahwa kami menetap atau tinggal di sana untuk seterusnya. Artinya mereka menginginkan adanya sosok pendeta atau pelayan Tuhan yang ditempatkan oleh Tuhan di situ selama beberapa tahun. Karena kalau kami yang dari induk untuk datang melayani ke Pospelkes tersebut memang tidak bisa lama-lama. Paling lama 2 hari, misalkan kami berangkat hari Sabtu pagi, kemudian hari Sabtu malamnya itu kami menginap, kemudian kalau ada pelayanan di Sabtu malam itu pelayanan, kalau tidak ada, ya tidak ada, istirahat sampai besok pagi baru ada pelayanan. Baik itu misalkan ada baptisan kudus, atau ada pelayanan sakramen, perjamuan, atau mungkin ada pemberkatan. Atau kalaupun tidak ada ibadah khusus seperti itu, ya ibadah rutin di mana kami harus melayani di sana sepanjang 1 kurun waktu, triwulan pertama misalkan kami harus melayani ke sana secara rutin. Artinya kami tidak bisa tinggal untuk lama-lama di sana. Nah, kebanyakan dari semua jemaat kami yang kami layani itu pada menahan kami. Khususnya menahan pendeta. Jangan pulang dulu dong Bu, gitu kan. Kami masih ingin dilayani oleh pendeta. Sampaikan ke majelis sinode dong Bu, supaya ditempatkan ada pendeta di sini sebagai pendeta jemaat yang ditempatkan di Pospelkes. Waktu zaman saya tidak ada penempatan pendeta jemaat yang ditempatkan di Pospelkes. Jadi memang KMJ-nya itu yang harus wirawiri, yang harus mondar-mandir ke sana, yang harus menyusun schedule-nya bersama-sama dengan diaken dan penatua yang lain untuk mendampingi. Seperti itu. Kalau sekarang ketika vikaris dia sudah diteguhkan menjadi pendeta, lalu ditempatkan oleh majelis sinode sebagai pendeta jemaat di jemaat A misalkan, tapi ditempatkan di Pospelkes. Jadi pendeta jemaat yang ditempatkan di Pospelkes, di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Sebutannya bukan pendeta pelkes, bukan, tetapi pendeta jemaat yang ditempatkan di Pospelkes yang sekarang. Kembali lagi saya katakan tadi, mereka menahan, jangan pulang dulu dong Bu, gitu ya. Kami masih butuh pelayanan, kasihan jemaat kami, ceritalah mereka. Yang si A udah jadi muslim, si B kawin dengan yang lain, si ini meninggalkan ini karena nggak ada pendeta yang tetap di sini. Artinya mereka curhat, mereka mengutarakan kerinduan mereka untuk adanya seorang hamba Tuhan atau pelayanan di tempat itu. Tetapi kan saya bilang kepada mereka, tidak mungkin untuk saya selamanya di sini, karena di pelayanan kita ini, di jemaat kita ini kan ada beberapa Pospelkes, Bapak Ibu, saya sampaikan begitu. Mereka juga butuh dilayani. Jadi kalau misalkan saya estafet pelayanan, kalau misalkan di Riau ya, di Pekanbaru itu, kami berangkat Jumat pagi jam 9 atau jam 10, nanti menginap di dekat hotel yang terdekat di situ. Baru kemudian sekitar jam 6:30 habis sarapan berangkat ke Pospelkes itu untuk melayani. Setelah selesai makan siang sama-sama, santai-santai kembali lagi ke induk. Ritmenya seperti itu, jadi tidak bisa untuk kemudian kita tinggal.
tinggal sesaat, baik untuk seminggu, sebulan, atau bahkan bertahun seperti yang mereka inginkan dan dambakan. Saya katakan jemaat yang lain juga perlu dilayani. Jadi kalau saya dari satu jemaat ini, kalau saya inginnya terus ke jemaat yang satu lagi, supaya di hari Minggu itu semua bisa dilayani, diatur. Misalkan yang pagi, terus kemudian yang siang, agak siang, kemudian yang sore. Itu biasanya yang terdekat kami gabung. Jadi bisa ibadahnya jam 11. Jadi yang pagi tadi jam 7, kemudian jam 11, karena jaraknya cukup jauh juga antara Pospolkes yang satu dengan yang lain. Jam 11, kemudian ntar yang satu lagi, yang terdekat juga kalau bisa digabung, mulai jam 4 sore. Baru pulang sampai nanti di pastori sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Begitu. Jadi saya sampaikan tidak bisa kalau menahan saya. Nanti keinginan dan kerinduan teman-teman jemaat di sini akan saya sampaikan ke Majelis Sinode. Nah, sekarang sudah ada pendeta jemaat yang ditempatkan di Pospolkes. Jadi pendeta itu gantian. Misalkan 3 bulan di Pospolkes ini, kemudian 3 bulan lagi mereka atur secara bersamaan. Saya katakan kenapa tidak bisa saya untuk tinggal selamanya atau menetap di sana? Karena tetap jemaat yang lain juga butuh untuk dilayani. Pemberitaan firman Injil Tuhan tetap harus disampaikan. Baru mereka mengerti. Bapak Ibu Saudara, situasi seperti itu kurang lebih sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Tapi bacaan kita di pasal 4 ayat 42 sampai 42 sampai ayat 44. Kalau kita lihat di sini, bacaan sebelumnya itu dimulai dengan pencobaan Yesus di padang gurun. Silahkan lihat di pasal yang keempat. Dimulai dengan pencobaan Yesus di padang gurun. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Itu ya. Nah, pencobaan terhadap Yesus di padang gurun ini ya, kalau kita ingat bagaimana ada juga pencobaan yang lama, yang sama, yang dialami oleh bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi berbeda pencobaan yang Yesus alami dengan pencobaan Israel yang sering memberontak terhadap Tuhan. Kalau kita lihat justru Yesus menunjukkan kesetiaannya ya kepada Allah Bapanya. Tetapi ketika kita lihat orang-orang Israel dicobai oleh Tuhan, dia tidak menunjukkan kesetiaannya. Bagaimana penulis Injil Lukas ini, dia jelas sekali Bapak Ibu Saudara, dia menunjukkan bahwa Yesus mulai melakukan pelayanannya ya di rumah-rumah ibadat. Itu ada di pasal 4, ayatnya yang ke-15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ya, perhatikan di sini. Jadi dikatakan di pasal 4 ayat 15 inilah yang justru introduksinya, pengantarnya, pendahuluannya di sini. Untuk kita memahami bacaan-bacaan setelahnya, selanjutnya dari ayat 15, 16, 17 dan seterusnya sampai bacaan hari ini 42 sampai dengan ayat 44. Dikatakan di sini sebagai pengantar atau pendahulu karena apa? Karena di sana kita lihat ada kota Nazaret ayat 16. Ya, nanti dalam bacaan kita seterusnya di pasal 4 juga ayat 31 ada kota Kapernaum. Nah, kota Nazaret dan kota Kapernaum ini Bapak Ibu Saudara adalah kota-kota yang ada di wilayah Galilea. Ya. Dan ketika orang-orang saat itu memuji-muji dia, bisa kita gambarkan kenapa orang-orang memuji-muji Yesus? Karena Yesus telah melakukan perkara yang besar. Karena Yesus telah melakukan begitu banyak tanda mujizat, dia melakukan begitu banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, bagaimana orang yang buta bisa melihat, ya orang yang tidak bisa berjalan kemudian bisa berjalan, orang yang kemudian
bisu, misalkan dia akhirnya bisa berkata-kata. Intinya adalah seseorang yang mengalami kelainan dibandingkan orang yang normal. Dan mereka bisa lakukan, aktivitas mereka bisa mereka lakukan kembali seperti sedia kala. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus. Dikatakan sebagai pengantar di sini Nazaret dan juga Kapernaum tadi ada di wilayah Galilea. Dan perkataan-perkataan mereka ketika memuji-muji Yesus luar biasa, itu bisa juga dikatakan perkataan ataupun juga sanjungan yang secara umum mereka sampaikan. Karena apa? Karena kalau kita lihat di kota Nazaret, Yesus nggak dipuji, Yesus nggak disanjung-sanjung, bahkan Yesus dihalau keluar dari kota itu. Ya, berbeda dengan orang-orang yang di Kapernaum, berbeda dengan orang-orang mungkin yang ada di kota-kota lain, yang ada di Galilea. Berbeda juga ketika kiprahnya Yesus, pelayanan Yesus di Nazaret dan Kapernaum berbeda. Ketika ada di Nazaret, bagaimana pelayanan Yesus saat itu mendapat kritikan yang kuat, kritikan yang pedas. Tapi justru ketika dia ada di Kapernaum dalam pelayanannya, Yesus lebih menonjolkan pembebasan dan penyembuhan. Dan kemudian ini yang rupa-rupanya yang menjadi alasan dari orang-orang yang ada di Kapernaum itu ingin menahan Yesus. Kenapa menahan Yesus? Agar Yesus tidak meninggalkan mereka. Setelah mereka Yesus memberitakan Injil dari rumah-rumah ibadat yang ada di Galilea, kemudian kita lihat berpindah-pindah Yesus. Dia tidak stay di situ saja, menetap enggak. Tapi dia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil di wilayah Yudea. Dan sebagaimana dikatakan, kalau kita lihat di pasal yang 4 tadi, kita buka pasal 4 Bapak Ibu Saudara. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Nah itu artinya apa? Bahwa secara fisik manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Artinya orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya, ada di kota-kota itu butuh firman Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu meskipun pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi menurut Yesus mereka juga perlu sentuhan firman Tuhan. Makanya di sini Yesus tetap, dia tidak mengindahkan atau dia tidak terlalu peduli ya, apakah dia ditolak, apakah dia diterima ya oleh orang-orang yang mendengarkan penginjilannya. Ya, baginya yang utama bagi Yesus adalah bagaimana dia harus memberitakan Injil itu dengan baik, dengan benar. Baginya adalah bagaimana dia bisa memberitakan Injil itu dan orang-orang itu yang hidupnya tidak hanya dari roti tetapi butuh sentuhan-sentuhan firman Tuhan yang dia mulai dari satu rumah ibadat satu ke tempat yang lain. Kemudian pernyataan penulis Injil Lukas di sini kalau kita lihat ya bahwa setelah fajar menyingsing kemudian Yesus pergi kemana? Ke tempat suci, ke tempat sunyi maksudnya. Ketika diawali dengan Tuhan Yesus di pasal 4 dicobai ya di padang gurun, tetapi apa yang disampaikan oleh bacaan kita ini? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi yang membawa itu Roh Kudus. Secara harafiah eremon topon itu adalah menunjuk tempat sunyi, tempat sepi, tempat yang tidak berpenghuni, tempat yang terpencil.
Tapi eremon itu terkadang juga bisa diartikan dengan padang gurun. Padang yang sepi, tempat yang sepi, tempat yang biasa orang mencari ketenangan, mencari kesunyian. Dia ingin menyendiri, itu ya. Ingin menyendiri, mencari ke tempat yang sunyi, sepi untuk apa? Nah, kalau di sini kita lihat Yesus untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Dan ketika Yesus tahu apa yang dia lakukan di tempat yang sunyi, tempat yang sepi, dia ingin menyendiri itu. Seakan-akan kita mau katakan dia tidak peduli oleh gangguan-gangguan yang lain. Fokusnya kepada Allah Bapa di surga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca lagi dalam seterusnya di 44, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Itu konsisten dia lakukan. Konsisten karena dia punya keyakinan, ya, sudah menjalin hubungan yang indah dulu, keintiman, relasi dengan Tuhan, bahwa meskipun dia ditahan, maksudnya disuruh tetap tinggal di situ, atau meskipun pada saat itu orang-orang Nazaret juga tidak suka sama dia, tetapi dia punya satu keyakinan, percaya, dia yakin ketika dia berjalan dari satu kota ke kota lain, orang-orang yang akan mendengarnya, akan pemberitaan firman-Nya bisa menjadi percaya. Atau dia juga tidak, buat Yesus tidak masalah, dia tidak peduli kalau ada orang-orang yang mendengar pemberitaannya lalu kemudian belum percaya atau bahkan tidak percaya atau bahkan menolaknya. Bagi Yesus itu tidak masalah. Tidak membuat akhirnya dirinya mungkin putus asa, lalu kemudian dia menyalahkan orang-orang lain. Kenapa kamu nggak percaya atas pemberitaanku? Kenapa kamu tidak percaya atas firman yang aku sampaikan dan beritakan seterusnya? Dia tidak mengatakan seperti itu. Ketika kita mau melihat keseluruhan 3 ayat ini, ya, ternyata ada sebuah babak pelayanan Yesus. Babak pelayanan Yesus yang secara umum juga dia diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengar firman-Nya. Secara umum ya. Tapi bukan berarti ada orang pada saat itu, bukan berarti nggak ada orang yang nggak bisa nerima. Tetap ada orang mungkin yang nggak bisa nerima juga pelayanan Yesus. Tapi pada umumnya orang-orang itu menerima dengan baik. Buktinya orang-orang akhirnya berbondong-bondong, rame-rame. Dia mau mencari Tuhan Yesus. Ingin melihat dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Ada bacaan di sebelum pasal yang keempat. Ya, seperti apa? Seperti penyembuhan. Menyembuhkan berbagai macam sakit, orang yang sakit. Orang yang kerasukan setan atau pengusiran setan. Dan mereka benar-benar menerima kehadiran Yesus dengan baik. Bahkan terus-menerus ingin mencari Tuhan Yesus. Bahkan ingin menahannya. Tapi satu hal, Tuhan Yesus secara tidak langsung dia mengatakan jangan menahan aku. Tetapi dia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ini jawaban yang enggak to the point. Yesus enggak bilang, jangan tahan saya harus ke sana. Enggak seperti itu. Dan jawaban-jawaban Yesus kalau kita perhatikan di Injil sinopsis seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak secara jelas, tidak secara to the point. Tapi dengan penyampaian Yesus seperti ini, Yesus ingin orang-orang di sana tahu bahwa Yesus tidak bisa diatur. Artinya tidak bisa mengikuti apa kata mereka. Itu ya. Tuhan Yesus tidak bisa dan tidak mau mengikuti keinginan mereka. Karena Yesus tahu, ini loh, Tuhan Allah Bapa mengutus aku untuk hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan Injil kerajaan Allah. Dan benar, akhirnya Yesus pergi. Dia tidak menetap di Kapernaum. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi refleksinya yang boleh kita bawa pulang, yang boleh kita renungkan dari bacaan 42 sampai 44 adalah kita mau berbicara tentang kesediaan dan kesetiaan. Kesediaan dan kesetiaan Yesus ketika dia diutus oleh Bapaknya. Melaksanakan tugas itu sampai selesai, sampai tuntas. Dan itu juga yang tentunya harus kita teladani apa yang sudah Yesus lakukan. Kita hendaknya juga jangan berdiam diri dan menetap di suatu tempat saja. Khususnya misalkan jika di tempat itu kita mulai merasa dalam keadaan sebuah zona nyaman. Karena berbagai alasan. Tapi kita harus bisa keluar dari zona nyaman itu dan terus bergerak mobile. Untuk apa? Sama seperti Yesus, untuk memberitakan Injil dan keselamatan bagi orang lain. Tentu saja ada banyak orang di berbagai tempat yang terus menantikan kehadiran utusan-utusan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Jalan untuk ke sana banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi itu bukan menjadi halangan juga bagi Yesus untuk berdiam diri di sebuah tempat atau situasi yang mengenakkan. Berarti dari bacaan 42 sampai 44 ini kita mau berefleksi Bapak Ibu Saudara secara masing-masing pribadi. Terlepas kita dari pejabat gereja. Oh, pejabat gereja, iya, pejabat maksudnya pengurus, pemimpin di dalam gereja. Terlepas dari dia pendeta, diaken, penatua, pengurus-pengurus pelayanan kategorial, komisi, panitia. Terlepas dari itu, Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat biasa, tetap harus merefleksikan diri kita secara pribadi dan secara masing-masing. Untuk apa sesungguhnya kita diutus di dunia ini? Bapak Ibu Saudara diutus di tengah-tengah dunia ini oleh Tuhan. Untuk apa? Sesungguhnya apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan di dalam diriku, di dalam diri saya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan dalam dunia ini? Saya katakan tadi tidak terlepas dari pelayan-pelayan gereja ya, yang punya predikat, tetapi kita sebagai anggota jemaat umum juga. Untuk apa Tuhan mengutus saya dalam dunia ini? Utuslah aku dalam dunia ini menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Satu, menjadi saksi, ya kan? Kisah para rasul pun kita harus menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Ke ujung-ujung bumi maksudnya itu ke semua tempat dimanapun kita berada. Mau di kebun jeruk, mau di Meruya, itu ya, mau di Joglo, mau di Srengseng, mau di Papua, mau di Manado, mau di NTT, mau di Sumatera Utara, mau di Jawa, Jawa Tengah, Jogja, semuanya, dimanapun Tuhan utus kita. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, saksi Tuhan yang hidup. Yang kedua, untuk apa kita diutus oleh Tuhan dalam dunia ini? Tuhan Yesus katakan jangan tahan aku. Secara tidak langsung dia bilang gitu. Aku ini harus memberitakan Injil Allah kepada semua orang. Sebab untuk itu aku diutus oleh Tuhan di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara diutus oleh Tuhan saat ini untuk apa? Memberitakan Injil kalau yang kedua. Memberitakan Injil melalui apa? Melalui kata dan perbuatan. Ya tidak hanya melalui khotbah. Karena tidak semua orang itu menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan Injilnya kepada orang-orang lain berkhotbah. Nggak mungkin kalau kita pergi pasar, nggak mungkin kalau kita pergi mall, kita berkhotbah di situ. Jadilah jadilah terang dunia, jadilah garam dunia, garam yang mengasini, terang yang menerangi. Nggak mungkin kita bilang begitu kan? Bisa-bisa kita dilemparin batu sama orang, kan seperti itu. Jadi harus seperti apa? Memberitakan Injil. Ya,
Di pasar memberitakan Injil, bagaimana? Ya jadilah orang-orang Kristen, ibu-ibu Kristen, perempuan-perempuan Kristen yang kadang nih emang nih kita khususnya ibu-ibu ya perempuan suka batawar, menawar-nawar. Itu memang paling seneng menawar. Menawar di sini hanya selisih 100 perak, pergi tempat lain. Barangkali di sana bisa harga miring 400 rupiah misalkan gitu ya. Udah dapat sih, enggak siapa tahu orang yang di sana bisa. Nah, biasanya seperti itu. Nah, maksudnya kalau kita bersaksi Bapak Ibu Saudara, ya jadilah perempuan-perempuan dan ibu-ibu yang baik lah ya, baik, katakan baik sedikit. Misalkan gini, beli, ini berapa nih semua? 390 gitu ya. Oke, 400 kita kasih. Nggak ada kembalinya nih, kata si yang jual kan. Nggak mau tahu saya, pokoknya harus kembali 10. Kita tungguin di situ sampai dia bingung cari-cari apa kembalian. Nah, kalau kita murah hati, ambil aja. Seneng dia, ya kan? Meskipun mungkin buat kita 10 apain sih, tapi untuk si pedagang seneng bener dia, kan gitu ya. Atau misalkan kalau parkir, nah ini kadang parkir juga ya Bapak Ibu Saudara. Parkir di mall kadang berjam-jam, udah dihitung 5 jam, 6 jam, udah 20-an sekian, ya hampir 30.000. Mau nggak mau kan kita bayar, nggak mungkin kita nawar, nggak bisa bayar. Tapi coba kalau kita parkir di pinggir jalan, kadang kita mau ngasih 3.000 atau 4.000 berat banget. Kebanyakan 2.000 aja, nah gitu kan kadang. Jadilah orang yang murah hati. Itu ya, itu contoh-contoh bagaimana kita memberitakan Injil, artinya tidak secara langsung verbal, tetapi melalui sikap hidup, melalui tutur kata, ngomongan juga ya. Kita tidak memaki mungkin ya, nggak ngomong yang kasar. Mahal banget, ya gitu kan. Cabe di sono saya beli cuman sekilo 50.000, kok di sini 70. Ini begini. Akhirnya abangnya karena kesel juga, ya udah beli aja di kampung sana Bu. Enak aja Bang ngomong di kampung, kalau di kampung belum lagi ongkosnya saya. Iya makanya Bu, dari kampung ke sini kan ongkosnya, bensinnya, apanya ini ya seginilah harganya, 70.000. Nggak mau masih ngotot. Jangan begitu. Jadi kita bersaksi memberitakan Injil itu seperti saya katakan enggak juga langsung berkhotbah gini, enggak, melalui sikap-sikap seperti itu. Yang kadang memang kita tidak menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa lewat perbuatan, lewat tutur kata ya, lewat ucapan orang menilai kita. Siapa dia? Dia orang Kristen. Orang apa dia? Orang Jawa. Kok bedanya sama yang Jawa kemarin? Kenapa? Jawa kemarin kok yang lemah lembut gitu. Kok yang Jawa ini kasar banget? Iya, Jawa yang udah nggak tinggal di Jawa. Gitu ada lagi temennya mungkin yang ngomong kayak gitu kan. Ya orang lihat, orang mana itu? Orang yang tinggal di Kebun Jeruk. Jalan apa? Jalan Teratai Ujung. Nomor berapa? Nomor 55A. Astaga, tinggal di gereja. Iya, siapa itu pendetanya? Pendetanya kok gitu ya? Galak banget ya, kejam banget ya ngomongnya. Kan secara tidak langsung orang menilai kita. Ya. Secara tidak langsung juga kita sudah bersaksi memberitakan Yesus Kristus. Itu juga merupakan sebuah penginjilan. Lewat sikap hidup, lewat tutur kata, lewat perbuatan. Dan kita diutus oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing harus seperti apa itu? Kalau satu tadi bersaksi, kedua kita memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan Yesus, Injil Yesus Kristus yang hidup. Nah sekarang di 365 hari ini, coba bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga secara pribadi kita mari berhitung. Kita berhitung masing-masing dalam hati kita. Kita mencatat masing-masing dalam hati kita. Ya, berapa banyak? Kita catat satu, apakah aku sudah menjadi saksinya Tuhan Yesus? Catat. Satu sudah, kalau sudah di mana? Catat. Kedua, kalau belum kenapa belum? Catat. Kemudian yang kedua, apakah kita juga 365 hari kita sudah memberitakan Injil Yesus Kristus? Kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Tidak mendukacitakan hati Tuhan, sudah atau belum? Catat lagi. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sudahkah kita juga melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita juga yang baik? Karena kita diutus oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang mau memberitakan Tuhan, menyampaikan kebenaran ini untuk anggota jemaat kita. Sudahkah itu kita lakukan dengan baik dan benar? Catat. Ya. Silakan mencatat di dalam hati kita masing-masing. Nah kalau kita sudah mencatatnya di dalam hati kita, kita merenungkannya, banyak yang mana? Banyakan yang sudah kita lakukan atau banyak yang belum kita lakukan?
Kalau banyak yang belum kita lakukan, mari di 2023 kita memperbaiki diri. Kita menata diri kita untuk lebih baik lagi. Ya, menyongsong tahun anugerah Tuhan 2023, kita harus tampil beda. Tampil beda artinya bukan dari segi rambutnya, dandanannya, fashionnya apa tidak. Tapi yang berbeda adalah sikap hidup, ya, tutur kata, budi pekerti, body language kita. Itu harus berbeda. Harus lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lama, tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengamin Tuhan sebelumnya masuk saat teduh sejenak. Selesai. Kita berdiri bersama-sama semua orang di segala waktu dan tempat, kita mengaku bersama-sama pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita akan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Setelah doa syafaat, persembahan pujian dari paduan suara gabungan, iringlah Tuhan dalam terang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami bersama-sama dengan keluarga masing-masing, bersama juga dengan anggota jemaat yang ada di sektor 1 dan sektor 2, Jemaat GPIB Sangkakala Jakarta, boleh beribadah bersama-sama, saling mendoakan, dan juga boleh merefleksikan diri kami masing-masing, sejauh mana Tuhan mengutus kami, dan ketika kami melaksanakan tugas utusan dari Tuhan itu, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tentu banyak yang belum dapat kami lakukan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Masih banyak yang kami lakukan menduka citakan hati Tuhan. Oleh sebab itu ampunilah kami. Berikanlah kesempatan bagi kami untuk menata diri lebih baik di tahun 2023. Berikan kesempatan bagi kami untuk kami dengan berani menyatakan kasih Tuhan Yesus lewat sikap hidup, lewat perbuatan, lewat aktivitas, baik di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, studi, di tempat atau di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih juga atas kesempatan yang indah ketika kami boleh mendoakan sesama kami. Terlebih lagi juga anak-anak Tuhan yang Tuhan utus di negara kami ini, khusus di pemerintahan Indonesia. Tuhan berikan roh hikmat bagi mereka, agar mereka bekerja dengan jujur dan adil, bekerja dengan bijaksana, bekerja dengan mengandalkan Tuhan, bekerja dan melayani rakyat. Semua pemimpin di Indonesia kami ini kami doakan, termasuk juga lingkungan kami yang paling kecil di tempat kami tinggal. Lingkungan ada RT, ada RW, kelurahan, kecamatan, kami doakan semua. Melalui pemimpin Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, juga yang menjaga kami, keamanan baik itu TNI dan Polri, semuanya bahu-membahu untuk mewujudkan perdamaian di negara kami. Kalaupun ada oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami doakan Tuhan, ampunilah mereka. Hanya Tuhan yang dapat menghalau atau menggagalkan niat-niat tidak baik dari mereka. Tuhan Yesus yang boleh memerintah atas negara kami. Kami juga mencintai perdamaian, sebagaimana juga Bapak Presiden yang diutus juga untuk menyuarakan perdamaian bagi seisi dunia. Negara yang sedang bertikai, Tuhan perdamaikan, lembutkan hati yang keras, lembutkan hati yang arogan, lembutkan hati yang mementingkan diri sendiri, lembutkan hati yang haus akan kuasa dan jabatan, sehingga tidak mementingkan kebersamaan, tidak mementingkan kehidupan rakyat, kedamaian rakyat pada umumnya. Lembutkan mereka semua. Pelayanan kami juga kami doakan gereja-gereja Tuhan di mana-mana, meskipun kami berbeda-beda denominasinya, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan. Termasuk kami juga GPIB 323 jemaat, juga fungsionaris Majelis Sinode, jemaat-jemaat di Mupel Jakarta Barat,
di Mupel yang lain, jemaat di Sangkakala, keluarga-keluarga yang saat ini boleh berkumpul dengan anak-anak, istri, suami, orang tua, cucu, kami doakan semua. Berikanlah kesehatan buat kami ya Tuhan. Ketika kami akan meninggalkan 2022, kami akan melangkah masuk beberapa jam lagi di 2023. Hitungan waktu yang ada di depan kami, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada. Sama seperti di tahun 2022, 2023 Tuhan juga tetap akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, bagi yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaannya. Bagi kami yang sedang berduka cita, Tuhan Yesus hibur. Bagi kami yang sedang bermasalah dalam keluarga rumah tangga dengan suami atau istri kami atau orang tua dan anak-anak kami, Tuhan Yesus hadir sebagai pendamai. Dan juga buat anak-anak kami yang mendambakan teman hidup, jodoh dan pendamping, berikanlah teman hidup jodoh anak kami yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bukakanlah lowongan pekerjaan, berikan kesempatan untuk anak kami bekerja dengan baik. Bagi anak-anak kami yang masih kecil, yang masih butuh asupan gizi, ASI dari ibu atau orang tuanya, berikan kesehatan untuk ibunya. Dan juga anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, pendidikannya kelak di kemudian hari, kami serahkan semua anak-anak dan cucu-cucu kami. Berikan kesehatan untuk mereka semua. Akhirnya kami juga mau berdoa untuk para duda, janda, anak yatim piatu, orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah tua. Tolong Tuhan, berikanlah semangat untuk para orang tua kami. Ampunilah Tuhan, ada banyak sekali ucapan-ucapan kata-kata kami yang menyinggung sesama kami, yang mungkin kami tidak sengaja, tapi itu sudah melukai sama kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami juga sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, apabila kami belum bekerja dengan baik, belum melayani dengan baik. Dan ampunilah juga hamba-Mu ini Tuhan, apabila belum melakukan semua tugas-tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada hamba untuk melayani di tempat ini. Sesama kami, ya, terlepas dari segala kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami mau duduk diam, kami mau tunduk di kaki kayu salib-Mu Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan yang datang dari Tuhan. Tuhan mengampuni kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menata ulang, kami boleh menata hati kami boleh menata pikiran kami yang tidak becus, yang tidak benar. Kami boleh menata tindak tanduk kami, perbuatan kami yang tidak benar juga, yang terkadang kami lakukan sengaja. Kami lakukan sengaja Tuhan. Oleh sebab itu ampunilah kami semua ya Tuhan. Hanya lewat pengampunan-Mu kami dimungkinkan boleh hidup baru. Kami dimungkinkan untuk tumbuh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang dapat berguna dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau juga begitu baik menyertai kami semua yang bertugas pada malam tahun baru ini. Kami presbiter, kami pengisi puji-pujian, pujian presbiter, sola gracia, paduan suara gabungan, maupun juga paduan suara atau vokal grup lekat PKB, diakan penatua yang bertugas, pemusik, pemandu puji-pujian, teman-teman dari Mulmed, operator, maupun juga Pak Parno dan juga saudara kekasih kami Dwi sebagai koster, dan pegawai-pegawai Bu Nina, Mariana, maupun juga Pak Royani. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan, boleh saling mendoakan. Dengarlah Bapa doa kami ini, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Silahkan paduan suara gabungan untuk memuji nama Tuhan, iringlah Tuhan dalam terang.
Terima kasih, pujian yang sangat indah dan memberkati kita. Jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan syukur kepadanya. Dengan mengingat pesan firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik 16, ayatnya ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang beribadah secara daring, dapat menyampaikan persembahannya dengan cara mentransfer atau memindai QR Code yang tersedia. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 81, bait 1 hingga 3, Allah sumber kemurahan.
kita nyanyikan bait terakhir. Jemaat, marilah kita berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memenuhi kehidupan kami dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini agar berguna dalam pelayanan kasih bagi sesama dan dunia. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber berkat dan hidup, kami bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pujian dari vokal grup Sola Gratia, Kaulah Harapan, Pargo Godiau. Pargo Godiau.
Warta Jemaat, Sabtu 31 Desember 2022. Majelis Jemaat menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan Warta Jemaat. 1. Dalam rangka masa raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, maka IHMPA dan IHMPT pada 1 Januari 2023 ditiadakan. Ibadah dialihkan dalam ibadah hari Minggu bersama dengan jemaat. 2. Perayaan Natal Pelekat PA GPIB Jemaat Sangkakala diadakan pada hari Sabtu 7 Januari 2023 pada pukul 4 sore bertempat di GPIB Sangkakala. 3. Libur kantor Sekretariat GPIB Sangkakala pada tanggal 31 Desember sampai dengan 3 Januari 2023 dan akan buka kembali pada tanggal 4 Januari 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun lahir dan perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 31 Desember 2022. Dan yang berulang tahun lahir pada hari ini adalah Bapak Putut Satyo Baruno. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dan panjang umur kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian Warta Jemaat hari ini. Selamat menyambut Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kaleidoskop atau rangkuman peristiwa yang terjadi di GPIB Sangkakala, DKI Jakarta periode Januari sampai Desember 2022. Pertama, berita kelahiran. 1. Leticia Briel Ranupatma Moto, lahir pada tanggal 15 Februari 2022. Putri pertama dari pasangan Bapak Vega Riando Joe Peterson Moto dan Ibu Adelaida Laurencia Moto. 2. Sebastian Bramantia Uruilal, lahir tanggal 3 Maret 2022, putra pertama dari pasangan Bapak Gary Valentino Uruilal dan Ibu Hani Hapsari Uruilal. 3. Arga Immanuel Hehanusa, lahir tanggal 16 April 2022, putra pertama dari pasangan Bapak Budi Prasetyo Jati Hehanusa dan Ibu Novia Dolorosa Hehanusa. 4. Gabriel Immanuel Geritz, lahir tanggal 8 April 2022, putra pertama dari pasangan Bapak Mario Paulus Geritz dan Ibu Welsa Dina Geritz. Pada tanggal 4 Agustus 2022, keluarga tersebut telah berpindah keanggotaan jemaat ke GPIB Sawangan Depok. 5. Sean Rafael Burju Simanungkalit, lahir tanggal 15 Juni 2022, putra ketiga dari pasangan Bapak Sahat Haratua Simanungkalit dan Ibu Melda Romawati Simanungkalit Sigiro. 6. Rachel Kalista Suganda, lahir tanggal 22 Agustus 2022, putri kedua dari pasangan Bapak Tren Suganda dan Ibu Lydia Novial Lia. 7.
Ocean Boru Simanjuntak, lahir tanggal 3 Oktober 2022, putri pertama dari pasangan Bapak Ade Jackson Simanjuntak dan Ibu Stefani Simanjuntak Parewang. Yang meninggal dari jemaat kita ada 2 orang. Pertama, Ibu Visian Suwu meninggal pada tanggal 24 Februari 2022, warga jemaat sektor 2. Yang kedua, Ibu Maria Ondace pada tanggal 7 September 2022, warga jemaat sektor 1. Sakramen baptisan anak. Pertama, atas nama Clayton Elva Nodilo Sembiring, putra pertama dari keluarga Medi Etanta Sembiring, dan yang kedua, Glenn Noya, putra kedua dari keluarga Karnus Noya pada tanggal 1 Mei 2022. Kedua, Rachel Alisa Asahra, putri pertama dari keluarga Ibu Arista Dewi Arifin pada tanggal 7 Agustus 2022. Ketiga, Leticia Brile Ranupatma Moto, putri pertama dari keluarga Vega Riando Joe Peterson Moto pada tanggal 4 September 2022. Yang keempat, Andrea Esther Tirsa Naulis Saruinsong, putri pertama dari keluarga Denis Geraldo Desatrio Saruinsong, dan Sean Rafael Burju Simanungkalit, putra ketiga dari keluarga Sahat Haratua Simanungkalit, dan Ezekiel Bima Yubelium, putra kedua dari keluarga Yubelium Perez pada tanggal 4 Desember 2022. Yang kelima, Arkana Jericho Tule, putra kedua dari keluarga Arnoldo Dimas Tule pada tanggal 26 Desember 2022. Sakramen baptisan dewasa yang dilakukan pada 7 Agustus 2022 atas nama Ira Mutiara Sari. Selanjutnya, peneguhan sidi 10 April 2022. Pertama, Ingrid Talabesi. Kedua, Meisha Talahaturuson. Yang ketiga, Nancy Sanu. Dan yang keempat, Timothy Ricardo Parulian Siahaan. Peneguhan sidi khusus 7 Agustus 2022 atas nama Ibu Arista Dewi Arifin. Menikah. Ada satu keluarga yang menikah pada tanggal 26 Maret 2022 atas nama Saudara Andre Mahendrata dan Jesslyn Dwi Juniasa. Selanjutnya, atestasi masuk atau jemaat baru. 1. Keluarga Geraldo Bode Waya Mowilos. Atestasi dari Gemim Jemaat Winangun Manado pada tanggal 21 April 2022. Yang kedua, Ibu Mercy Kuncoyo Ferdinandus. Atestasi pada tanggal 7 Juni 2022. 3. Nehemia Russell Humuntar Hutapea. Atestasi dari Jemaat Philadelphia Bintaro pada tanggal 13 November 2022. Atestasi keluar dari jemaat kita ada tiga keluarga. 1. Keluarga Demen Sanjaya Putra Harefa, warga Jemaat Sektor 1. Atestasi ke GPIB Jemaat Sebaot Bogor pada tanggal 25 Maret 2022. Yang kedua, keluarga Edi Astrelo Rata, warga Jemaat Sektor 2. Atestasi ke GPIB Jemaat Shalom Jakarta pada tanggal 25 Maret 2022. Ketiga, keluarga Mario Paulus Geritz, warga Jemaat Sektor 1. Atestasi ke GPIB Jemaat Sawangan Depok pada tanggal 4 Agustus 2022.
Jemaat kita juga menerima jemaat titipan ya atas nama Manuela Lovensa Del Varona Muskita dari GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi mengenai ibadah hari Minggu dan ibadah Pelkat. Mulai tanggal 1 Januari sampai 20 Januari 2022, ibadah diadakan secara live streaming dengan jumlah jemaat terbatas maksimum 70 orang dan sudah didata oleh Korsek. Pada tanggal 23 Januari sampai dengan 6 Maret 2022, ibadah hari Minggu dan kegiatan gereja seperti latihan paduan suara dan lain-lain ditiadakan dikarenakan ada lonjakan kasus COVID-19 di wilayah sekitar GPIB Sangkakala dan di wilayah DKI Jakarta. Mulai tanggal 5 Juni tahun 2022, ibadah hari Minggu dan ibadah Pelkat diadakan secara luring atau tatap muka dengan tanpa batas jumlah kehadiran, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Informasi jemaat yang terpapar COVID-19. Mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021, jumlah jemaat yang terpapar COVID-19 berjumlah 38 orang. Di tahun sebelumnya terpapar sebanyak 25 orang. Kita masuk dalam jumlah jemaat Sangkakala. Tercatat tahun 2021 tercatat sejumlah 136 KK dengan jumlah jiwa 383, di mana dibagi laki-laki 187 dan perempuan 196. Di tahun 2022, jumlah KK jemaat Sangkakala sebanyak 138 KK jumlah KK. Jumlah jiwanya 369, terdiri dari 185 laki-laki dan 184 perempuan. Demikian rangkuman peristiwa yang terjadi di jemaat kita GPIB Sangkakala. Terima kasih. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan tutup ibadah kita, mari kita mendengarkan diaken penatua, presbiter yang akan mempersembahkan puji-pujiannya. Ada 3 pujian tapi dinyanyikan secara medley, baik yang bertugas maupun juga yang tidak bertugas.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jika Tuhan yang sama, yang tiada pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya telah menyertai kita sampai di penghujung tahun ini, maka percayalah, Tuhan yang sama, yakni Yesus Kristus, pasti menuntun langkah hidup kita di tahun yang baru.
kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.